Saudara, di saat kurva pandemi corona masih menanjak, sektor perkantoran kini justru menjadi salah satu klaster penularan COVID-19 di ibu kota. Padahal sebelumnya pemerintah kerap menekankan protokol kesehatan harus jadi prioritas jika aktivitas perkantoran kembali dibuka. Lalu mengapa klaster penularan corona di perkantoran justru meningkat? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Diana Valencia dan juru kamera Dian Merdeka. Meningkatnya pergerakan masyarakat, kemudian pengawasan dan juga penerapan protokol kesehatan yang tidak sama boleh jadi beberapa alasan klaster-klaster baru muncul di wilayah ibu kota khususnya. Kita simak terlebih dahulu data dari Pusdatin Kemenkes dan juga Satgas Penanganan COVID-19 soal klaster penularan COVID-19 di wilayah ibu kota. 5 terbesarnya, yang pertama itu adalah di wilayah pemukiman, jumlah klasternya 283 dengan jumlah kasusnya 1.178. Kemudian di wilayah perkantoran ada 59 klaster dengan 375 kasus. Kemudian yang ketiga ada dari klaster rumah ibadah, jumlah klasternya ada 7 dengan 89 kasus. Kemudian ada di klaster fasilitas kesehatan dengan 16 klaster dan jumlah kasusnya 71. Dan yang terakhir ada di pasar rakyat dengan jumlah klaster 107 dan jumlah kasusnya 547. Kalau kita lihat kembali data, wilayah perkantoran jadi salah satu klaster yang semakin banyak begitu ataupun yang meningkatnya cukup tinggi. Terlihat per 4 Juni kemarin dari sumber yang sama menyebutkan ada 43 kasus. Namun dalam rentang waktu 1,5 bulan terakhir hingga per 27 Juli kemarin kurang lebih ada peningkatan sekitar 300 kasus lebih begitu. Ini menyebabkan apa sebenarnya kasus penambahan di wilayah perkantoran cukup tinggi. Oleh karenanya saya sudah bersama dengan salah satu ahli epidemiolog yang juga merupakan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 IAKMI, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, dengan Profesor Budi Haryanto. Prof, ini kita wawancara sambil tetap menjaga jarak, kemudian memilih di luar ruangan supaya sirkulasinya lebih baik begitu. Prof, yang ingin saya tanyakan, yang pertama soal klaster baru di wilayah perkantoran. Apa Prof yang menyebabkan wilayah perkantoran ini jadi salah satu klaster yang cukup meningkat begitu, seiring pergerakan masyarakat juga kembali meningkat? Silakan Prof. Ya, kalau kita lihat ini pelonggaran mulai dari pelonggaran PSBB ya, itu kan sebenarnya untuk memberikan relaksasi ya, peregangan supaya ekonomi berjalan ya. Kemudian alasannya supaya jangan kemudian terlanjur dipecat ya, karena hanya bekerja dari rumah. Ada pekerjaan yang tidak bisa dilakukan dari rumah juga itu, sehingga sekarang dilakukan untuk di kantor ya. Dan semakin banyak sekarang kantor-kantor membuka untuk pekerjanya datang. Persoalan mereka di sana kemudian ada yang mengatur jumlahnya yang datang, dan kemudian ada yang sebagian besar memang mengatur ya, tapi tidak perlu dilihat juga apakah memang meskipun diatur itu jaraknya juga masih dimungkinkan aman atau tidak. Tapi kalau kita lihat nature-nya ya, ini teman-teman ya, mohon maaf ya, mereka-mereka yang kelompok milenial terutama ya, itu kelihatan awareness-nya terhadap bahwa ini adalah COVID-19 adalah sesuatu yang bahaya dan kita bisa mudah tertular. Apalagi banyak dikatakan bahwa yang muda-muda daya tahan tubuhnya, imunitas tubuhnya bagus gitu ya, sehingga kelihatannya justru ini yang kemudian menjadikan mereka tidak perlu atau tidak sampai khawatir nih bahwa bisa saja terjadi penularan kepada mereka. Nah, terus nature yang lain adalah ketika sudah lama nggak ketemu teman, ketika di kantor, di dalam kantor kemudian merasa bahwa karena selama ini teman dekat dan sebagainya, interaksi itu kadang-kadang menjadikan mereka lupa untuk tidak menggunakan masker. Mereka lupa untuk jaga jarak. Nah, di kantor-kantor itu kan udah selalu pakai AC ya. Dan kemudian udaranya berputar di situ saja. Sangat-sangat berisiko bagi mereka yang OTG, apalagi tidak menggunakan masker.
ya. Berarti langkah yang harus ataupun segera dilakukan oleh pihak pemerintah ataupun pengelola ataupun dari pihak kantornya sendiri apa, Prof? Untuk bisa jangan sampai lagi bahwa wilayah perkantoran ini jadi klaster penularan baru begitu. Ya, tidak ada kata lain. Ini adalah situasi yang memang emergensi, ya. Cepat sekali penularannya terjadi. Kita lihat bahwa naik terus ya kasus sekarang ya, sampai sekarang sudah 4 bulan kita belajar, 5 bulan ini bulan yang kelima kita udah belajar banyak, tetapi kasusnya tetap naik terus. Nah, dengan kasus kantor ditemukan yang cukup besar sekarang, maka mau tidak mau sebenarnya ini bisa dicegah di kantor. Terapkan aja protokol kesehatan dengan ketat, ya, tegakkan di sana. Jadi buat aturan di kantor sendiri. Kalau memang nggak jaga jarak, kalau kemudian ketahuan nggak jaga jarak, ketahuan tidak pakai masker dan sebagainya, denda saja. Kasih SP1 misalnya, kasih SP2, kasih peringatan yang tegas gitu. Kemudian pengawasan dari awal masuk kantor, makan siang sampai pulang lagi justru harus juga ditekankan begitu ya, Prof ya. Siap, terima kasih Prof atas waktunya dan informasinya, semoga sehat selalu. Saudara, itu tadi memang ada sejumlah pengawasan dan juga pemerataan pengawasan protokol kesehatan yang harus ditetapkan supaya wilayah perkantoran khususnya yang dalam rentang waktu 1 bulan belakangan ini meningkat begitu menjadi klaster penularan baru terutama di wilayah ibu kota. Supaya nantinya slogan produktif tapi tetap aman, tidak hanya sekedar slogan ataupun kata-kata, tapi bisa tetap terrealisasikan dan kita semua bisa terhindar dari penularan COVID-19. Diana Valencia, Dian Merdeka, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andriansah menyebutkan jika ada karyawan ataupun pegawai yang positif COVID-19, perusahaan wajib menutup kantor selama 3 hari. Tracing juga akan dilakukan terhadap semua karyawan yang berinteraksi dengan pasien positif COVID-19. Yang terpapar, SOP-nya pekerja tersebut harus melakukan setelah dilakukan tes ya. Setelah dilakukan tes, dia dinyatakan positif, karyawan tersebut harus melakukan isolasi mandiri ke rumah sakit yang ditunjuk perusahaan tersebut. Atau kalau seumpamanya kita yang tunjuk ke Wisma Atlet. Itu selama 14 hari. Nah, terhadap perusahaannya atau perkantorannya harus melakukan penutupan. Memang dalam Pergub 41 itu 14 hari kerja. Dalam Pergub 51 masa transisi paling sedikit 1 hari kerja. Kita mengambil suatu kebijakan dengan berbagai macam masukan, kita terapkan 3 hari kerja. 3 hari kerja itulah yang harus digunakan kepada perusahaan tersebut untuk melakukan sterilisasi terhadap perusahaan tersebut, termasuk juga dengan lingkungannya.